pesta kemerdekaan tahun ini, ya. Jadi teman-teman sudah mulai pikirkan untuk targetnya berapa ya untuk pesta kemerdekaan dan berapa jumlah anak yang akan dijangkau dan nanti bisa dihitung. Jadi selama setengah setahun ini berapa persen anak-anak yang sudah dijangkau di wilayah masing-masing. Jadi itu selalu menjadi pemikiran kita bersama-sama ya supaya kita tahu berapa persen sih penjangkauan kita di dalam setiap 1 tahun gitu ya, dan berapa wilayah yang bisa kita jangkau juga untuk wilayahnya masing-masing, karena kita masing-masing memikirkan wilayahnya sendiri-sendiri gitu ya. Dan bagi teman-teman yang sedang mengembangkan untuk ke daerah-daerah lain, juga harus hitung berapa sih jumlah anaknya gitu ya, supaya berapa persen yang sudah bisa kita jangkau. Mungkin melalui event pesta-pesta maupun KKB, maupun camp atau SIL gitu ya. Jadi ini harus selalu menjadi catatan kita bersama untuk menjangkau anak-anak yang ada di wilayah kita masing-masing. Kita sudah diingatkan ya oleh Pak Franklin gitu ya, untuk ayat yang menjadi dasar penginjilan kita masing-masing ya, untuk menjangkau anak-anak di wilayahnya masing-masing. Jadi mari kita bersama-sama untuk terus memikirkan wilayahnya masing-masing untuk setiap bulan gitu ya, setiap tahun kita maju di dalam penjangkauan anak. Seperti tema Pesta Kemerdekaan kita tahun ini, berani untuk maju. Jadi mari kita bersama-sama berani untuk maju untuk menjangkau anak. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Buat teman-teman yang sudah memiliki target untuk pesta kemerdekaan, tolong nanti mungkin bisa di-share di grup gitu ya, supaya kami bisa kumpulkan dan kami bisa doakan bersama-sama untuk targetnya gitu ya. Bahkan mungkin juga untuk target membuka KKB, bisa juga sharekan gitu ya, supaya kita juga bisa membantu di dalam doa. Oke, terima kasih Ibu Keti, itu saja. Jadi jangan lupa laporan bulanan ya teman-teman, karena ada beberapa cabang yang belum laporan. Jadi tolong secepatnya, IoT 1 kontribusi untuk setiap peserta 700.000 dan ulang tahun LPA kami akan alihkan tanggal 8 September. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya Bapak Ibu, kakak-kakak, jadi inilah semangat kita, berani untuk maju. Kita lanjutkan lagi di tahun 2023 ini, menjangkau anak-anak. Materi yang kami persiapkan untuk bahan pelajaran Pesta Kemerdekaan adalah dari perjuangan Bapak Slamet Riyadi. Jadi yang kami dengar bahwa beliau di masa perjuangan Indonesia maju untuk mewakili para pejuang menerima serah terima kota Solo dari penjajah Belanda. Beliau juga yang saya baca waktu saya baca sinopsisnya juga, beliau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi beliau sebelumnya bukan seorang Kristen atau dan dia percaya Tuhan Yesus, dia mengikuti di gereja Katolik. Jadi berani tampil beda di masa seperti itu dengan segala perjuangan beliau. Biarlah kita boleh tantang juga, kita undang juga adik-adik kita, anak-anak kita, bahwa melihat bangsa kita ini adalah di mana tempat ini Tuhan memberkati mereka. Tuhan ada yang namanya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk selamat. Dan pasti ada perjuangan juga di wilayah setiap kita beda-beda. Saya di kota Jakarta mungkin, terus saya tadi Pak Franklin juga share ya, bahwa generasi kita ini sedang berjuang untuk godaan dari gadget ya, terutama teknologi yang semakin meluas. Dan mari kita lihat generasi ini sama-sama ya. Kalau kemarin saya mengikuti juga seminar tentang kekerasan yang terjadi pada anak-anak,
itu juga dialami oleh anak-anak kita. Nah, sebagai pelengkap untuk melayani nanti, kami akan memberikan juga file bagi yang mau mencetak ya, karena gambar-gambar dari alat peraga kita itu diambil murni semua dari Google, jadi silakan bisa mencetaknya. Kami akan cetak, tapi memang dari 6 gambar, 5 gambarnya itu hitam putih, gitu ya. Jadi hanya satu gambar yang kami temukan itu bisa berwarna, yaitu patung Pak Slamet Riyadi yang ada di Solo, kota Solo. Lalu untuk lagu tema, eh, setelah ya memang mencari begitu ya lagu temanya apa gitu ya. Saya waktu baca sinopsisnya teringatnya ya nggak jauh-jauh gitu ya. Ya lagu tema tahun lalu ya, Pesta Kemerdekaan tahun lalu. Eh, jadi kenapa saya pakai ini lagi? Karena ya untuk berani itu harus kuat ya. Dan untuk maju itu juga harus kuat ya. Nanti kalau hebat itu ya hebatnya apa? Karena percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saya lihat lagu ini mewakili untuk memperkuat berita Injil juga dan kerinduan kita generasi Indonesia yang kita boleh layani melalui Pesta Kemerdekaan 2023, mereka menjadi kuat dan hebat dalam Kristus. Jadi ya sedikit men-sharingkan ya, lagunya masih sama seperti tahun lalu. Jadi jadilah kuat, jadilah hebat. Eh, Mari kita bisa pakai, ada di YouTube juga untuk gerakan, mau pakai sendiri juga silahkan. Ya, sedikit saya mengingatkan saja lagunya kurang lebih seperti ini. Kalau yang baru ya seperti inilah. Yesus Tuhanku yang mengasihiku, meski aku orang berdosa, yang mati bagiku, tebus dosaku, buatku yakin dan percaya, fondasi dasar imanku, kokoh dan tak akan runtuh, fondasi dasar imanku, hanyalah Yesus. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Yesus Tuhanku yang mengasihiku, meski aku orang berdosa, yang mati bagiku, tebus dosaku, buatku yakin dan percaya, fondasi dasar imanku, kokoh dan tak akan runtuh, fondasi dasar imanku, hanyalah Yesus. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Jadi lagunya seperti itu, dan buku penuntun, file gambar akan diberikan, akan di-sharekan oleh kami. Silakan mencetak sesuai dengan kebutuhan, dan jika membutuhkan secara PowerPoint juga bisa. Nah, saat ini kita akan menyaksikan demonstrasi Pesta Kemerdekaan, dan kita akan dibantu oleh Saudari Vetsia. Silakan untuk menyimak, dan nanti yang bercerita adalah
Ibu Todo Sihombing dari LPNTT. Nanti gamesnya oleh saya. Silakan Patricia. Shalom semua, sebelumnya minta izin untuk panggil teman-teman atau mungkin langsung panggil nama ya, di ngikutin tulisan nama di Zoom-nya. Juga mau izin share screen. Oke, kalau teman-teman bisa lihat share screen aku, boleh ya kasih jempolnya ke atas kepalanya. Atau mungkin di sebelah pipinya juga boleh. Oke, di sini udah ditahan dulu ya, biar aku cek dulu nih, semuanya udah bisa lihat atau belum? Oke, kayaknya semuanya udah bisa ya. Semuanya selamat datang di Pesta Kemerdekaan Indonesia kita hari ini. Nah, hari ini kita akan banyak sekali kegiatan, jadi aku mau semuanya tetap semangat ya, dari nggak di awal doang atau di pertengahan aja, tapi dari awal sampai akhir. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu nih. Kita mau sapa-sapa, tapi aku mau cek sound dulu. Kalau misalnya aku bilang cek sound 10%, nanti teman-teman di sana jawabnya who ya. Kalau aku bilang cek sound 50%, jawabnya ha. Kalau aku cek sound 100%, berarti digabung. Hu, ha. Oke, kalau mengerti boleh kasih oke-nya. Oke. Kita ronde pertama dulu ya. Kita cek sound dulu ya. Cek sound 10%. Oke, cek sound 50%. Kayaknya masih kurang nih yang 50% ya. Kita ulang lagi nih dari cek sound 10% ya. Cek sound 10%. Cek sound 50%. Cek sound 100%. Oke, berarti suaranya udah sangat semangat nih ya. Aku mau kasih yel-yel dengan suara yang sama. Kalau aku bilang aku Indonesia, berarti jawabnya aku berani maju. Aku Indonesia, aku berani maju. Bisa diikutin gerakannya ya. Aku bilang aku Indonesia, semuanya sama-sama bilang aku berani maju. Oke, 1, 2, 3. Aku Indonesia, aku berani maju. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Dengan semangat yang sama, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Ayo sekali lagi ya kita nyanyi sama-sama. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Ya, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Kita akan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kak Keti. Adik-adik semuanya, mari kita akan berdoa. Sikap tangannya yang terbiasa lipat tangan silakan. Kalau yang terbiasa seperti ini juga boleh. Kak Keti akan pimpin doa. Tuhan yang baik,
Terima kasih kami kumpul di sini mau merayakan kemerdekaan negara Indonesia. Kami mau mengerti perjuangan bangsa Indonesia dan Tuhan tolong kami juga melihat kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, amin. Terima kasih, Kak Keti. Sekarang kita mau ice breaking nih. Di sini pasti kita belum saling kenal satu sama lain kan. Jadi kita mau kenalan nih. Kita mau kenalan, tapi kenalannya nggak langsung kasih tahu namanya aja. Nggak segampang itu ternyata teman-teman ya. Jadi aku akan memberikan contoh. Di sini aku akan perkenalkan namaku. Namaku Fetrisha. Jadi huruf depan namaku kan V. Nah, aku akan mencari sesuatu yang aku suka dengan huruf depannya V. Nah, jadi di sini contohnya, halo semua, namaku Fetrisha, aku suka V susah ya, kayak aku suka vanili kayak bau vanili. Soalnya dia wangi kan. Nah, jadi teman-teman yang boleh namanya ada Kak Keti di situ berarti C. Jadi sambil dipersiapkan nih ya. Mungkin Kak Keti suka coklat ya kan atau suka apa gitu. Jadi seperti itu perkenalan kita. Boleh dimulai dari aku lagi ya. Berarti halo semua, namaku Fetrisha. Aku suka bau vanili. Boleh Oke. Kak Keti. Oke, halo semua. Aku namanya Keti pakai C dan aku suka coklat. Suka coklat. Ada lagi yang mau memperkenalkan namanya dan apa yang kalian suka? Kayaknya kalau nama Wendy di sini susah ya. Sukanya apa ya? Oh, Wendy yang tempat makan kali ya? Atau gimana Ada nih? itu Sukanya apa nih? adik Amri yang dari Medan, Kak. Oh, Dia boleh, coba silakan. tanya dia. Halo, namaku Amri Ginting. Berarti huruf A ya. Ayo, huruf A nih. Suka makan ayam. Oh iya. Ayam. Oke. Wah, berarti Pas. hari ini makan ayam nih ya. Pagi, siang, Heeh. sore. Oke, Ya, ada lagi nih yang mau kenalan namanya silakan. itu yang dari NTT yang pakai baju Siapa? merah. Baju merah. Ada siapa itu namanya ya? Nama Coba. nama saya Martin Kapitan. M itu apa ya? Makan-makan ya? Iya. Oke. Suka makan. Oke. Tadi Mangga. ada Mangga, Pak. Suka mangga nggak? Kak. Ede. Oh ya, mangga. 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 Ada yang suka Oke. coklat. Yang dari Sulawesi Selatan, Kak. Silakan. Adik siapa itu namanya? Coba kenalan. Halo, Halo. namaku Rizka. Aku suka makan rujak. Oh iya, rujak. rujak. Oh, ini oke. Khas Keren. R. Lagi sebelahnya temannya. Aku Lia, aku nggak suka lomba lari. Oh, nggak suka lomba lari. Boleh. Berarti unik ya. Lihat tapi tidak Iya. suka lari. Yang dari Bali, Kak, yang dari Bali. Silakan. Yang dari Bali Halo, apa nih? namaku Kena. Aku suka kenari. Kenari. suka kenari. Aku Oh, juga keren. suka kenari. Sebelahnya Ada temannya siapa lagi. itu, adik? Halo, Sebelahnya. namaku Marta. Aku suka minum jus mangga. Oh, jus my mangga. God. Keren. Ada lagi nggak ya? Ada lagi nggak ya yang mau kenalan? Boleh kasih reaction-nya nih. Oke. Kak Wendy kali ya, Kak Oh, Wendy. Apa ada ada. Wendy? Ada ibu. Oh, ada. Adek. Kakak Di sana. satu. Tapi tidak kelihatan. Nah, baru kelihatan wajahnya. Oke. Saya suka makan ikan teri karena namaku Trino. Oke. Reality ya. Iya, reality. Oke. Oke. Yang lainnya masih tutup Kak ini Kak video. Iya. Berarti, tapi tadi kita sama-sama udah kenal beberapa nama teman ya. Ada Iya. Kak Keti suka coklat, ada
Ade Trivena suka ikan teri, terus ada Ade Kena suka kenari. Terus tadi siapa lagi nih? Ada yang inget nggak? Oh, Ade Amri. iya tadi suka apa tadi? Ayam. Ayam, suka ayam. Wah. Yeay. Jadi selain Ada kita Martin, Kak, ada ya, Martin. suka makan-makan. Suka Selain makan-makan. kita kenal nama, kita juga kenal kesukaan mereka. Aku tadi tidak yang disuka, tadi ada yang nggak suka Oh lari. iya, itu ya. Lia, adik Lia Iya, tidak Adik suka Lia tidak lomba suka lari. Oke. Iya, dia tidak suka Nah, lari dari kenyataan juga. kita mau sama-sama menyanyikan lagu nih. Kalau boleh semuanya bangkit berdiri ya, kita akan menyanyikan lagu tema kita, yaitu Kuat. Dari Ibu Keti atau? Dari aku ya, sabar ya. Semoga lancar jaya ya adik-adik ya. Oke. Sabar ya adik-adik menyanyikan lagu. signalnya. Kita akan menyanyikan lagu ini, Jadilah Kuat, sebelum kita menyanyikan hari ini. Ikutin gerakannya, lagunya, buat Yesus masing-masing ya. Tuhanku yang mengasihiku, meski aku orang berdosa, yang mati bagiku, tebus dosaku, buatku yakin dan percaya, fondasi dasar imanku, kokoh dan tak akan runtuh, fondasi dasar imanku. Hanyalah Yesus. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan terang bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Yesus Tuhanku yang mengasihiku, meski aku orang berdosa, yang mati bagiku, tebus dosaku, buatku yakin dan percaya, kasih dasar imanku, kokoh dan tak akan runtuh, fondasi dasar imanku, hanyalah Yesus. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan terang bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan terang bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Oke Kak, sekali lagi Kak. Boleh Kak Keti. Nanti Oke. langsung akan Kak Todo bawakan kita ke dalam cerita pesta. Tuh. Yesus Tuhanku yang mengasihiku, meski aku orang berdosa, yang mati bagiku, tebus dosaku, buatku yakin dan percaya, fondasi dasar imanku, kokoh dan tak akan runtuh, fondasi dasar imanku. Hanyalah Yesus. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan terang bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Yesus Tuhanku yang mengasihiku, meski aku
orang berdosa, dia mati bagiku, tebus dosaku. Aku yakin dan percaya, kasih dasar imanku, terkadang tak akan gugur. Fondasi dasar imanku hanyalah Yesus. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang yang terang bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan terang bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Oke. Terima kasih Kak Keti. Kita Silakan. panggil Kak Todo. Kita panggil Kak Iya. Todo. Boleh yuk sama-sama kita panggil. 1, 2. Oh, sudah datang. Kak Todo. Sudah datang. Halo, Halo. salam. Ya, nah, oke, luar biasa ya hari ini. Semua semangat. Puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengar tentang cerita hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sangat baik bagi kami. Hari ini kami berkumpul untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dan kami siap untuk mendengarkan cerita, untuk kami bisa berani dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap anak-anakmu yang hadir hari ini ya Tuhan, supaya mereka bisa mendengarkan cerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, pernah tidak kamu sakit? Pernah sakit? Pernah? Pernah. Iya. Apa yang orang tua kamu lakukan saat kamu sakit? Pasti mereka akan berusaha bagaimana caranya agar kamu bisa cepat sembuh. Membawa ke dokter, memberi berbagai macam obat supaya kamu cepat sembuh. Tapi apa yang terjadi jika ketika kamu sakit justru orang tua kamu ya meninggalkan kamu, memberikan kamu kepada orang lain? Apa yang terjadi? Pasti kamu sedih ya. Nah, hari ini ada seseorang dalam cerita Kak Todo hari ini, dia sedang sakit tapi dia ditinggalkan. Dia diberikan kepada orang lain oleh orang tuanya. Nah, siapakah dia? Ceritanya adalah waktu itu ada seorang keluarga yang sangat bahagia. Tunggu ya, buka ya. Nah, ada seorang keluarga yang sangat bahagia. Mereka tinggal di sebuah kota, di Surakarta, di Jawa Tengah. Nah, waktu itu keadaan kota Surakarta seperti ini. Ini kira-kira tahun 1927. Ya, nih coba lihat. Wah, masih banyak pasukan-pasukan di sini. Karena waktu itu keadaan bangsa Indonesia masih dijajah oleh bangsa Belanda. Nah, adik-adik, waktu itu di kota Surakarta ini yang sekarang dikenal ya dengan nama Solo. Surakarta juga sering dikenal dengan nama Solo ya. Nah, adik-adik, waktu itu ada 2 orang yang sedang berbahagia, suami istri bernama Sutati dan juga Raden Ngabehi Prawodiplebo. Ya, mereka sedang berbahagia karena hari itu lahir seorang anak laki-laki bagi mereka, hasil buah cinta mereka. Ya, anak ini adalah anak kedua untuk keluarga mereka. Mereka berbahagia, mereka menyambut kelahiran anak itu, waktu itu tepatnya tanggal 26 Juli 1927 ya. Dia lahir dan karena
sedang sukacita, maka kedua orang suami istri itu memberikan nama kepada anak ini, yaitu namanya adalah Sukamto. Siapa namanya? Sukamto. Sukamto. Sukamto pun kemudian bertumbuh dan orang tuanya memelihara dia dengan baik. Dia berusia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus dia bertumbuh ya. Tidak ada tanda-tanda sakit dalam tubuh Sukamto. Sukamto bertumbuh dengan sehat. Orang tuanya berusaha memenuhi semua kebutuhan Sukamto. Nah, adik-adik tahu tidak? Allah yang menciptakan kamu juga sangat mengasihi kamu. Sama seperti orang tua Sukamto yang sangat mengasihi Sukamto, Allah juga sangat mengasihi kamu. Di dalam Alkitab berkata, Yeremia 31 ayat 3, Kak Todo bacakan ya, berkata begini, Aku mengasihi kamu, mengasihi engkau dengan kasih yang tulus. Nah, adik-adik, Allah mengasihi kita. Dia sangat menolong kita. Dia ingin selalu memelihara kita. Dia ingin selalu mencukupkan semua kebutuhan kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Allah yang mengasihi kamu itu, dia tinggalnya di surga. Ya, dia adalah Allah yang kudus. Dia Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Allah yang tinggal di surga itu yang sangat mengasihi kamu. Seperti yang tadi dikatakan Alkitab, kasihnya terlalu besar atas kamu. Nah, adik-adik, itulah Allah kita, Allah yang terlalu mengasihi kita. Tentu orang tua Sukamto juga sangat mengasihi Sukamto sehingga dia juga melakukan hal yang sama. Dia berusaha memenuhi semua kebutuhan Sukamto. Akhirnya adik-adik, suatu hari ketika siang hari ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba ketika ibunya sedang menggendong Sukamto, wah, ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba apa adik-adik? Sukamto jatuh dari gendongan ibunya dan mulai hari itu Sukamto pun menjadi sering sakit-sakitan. Ibunya berusaha, ayahnya berusaha, semua keluarganya sudah berusaha juga membantu bagaimana Sukamto bisa sembuh. Wah, adik-adik, orang tuanya kebingungan. Aduh, bagaimana? Ke dokter sini sudah minum obat ini dan itu sudah dicoba kepada Sukamto, tapi Sukamto tidak juga sembuh. Bagaimana? Mereka kebingungan. Ya, Sukamto menjadi sering sakit, panas tinggi terus-menerus. Mereka khawatir itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan Sukamto. Nah, akhirnya adik-adik mereka melakukan berbagai macam usaha, tetapi semua yang mereka lakukan adalah sia-sia. Mereka melihat semuanya sia-sia. Yang sudah mereka lakukan seperti tidak ada pengaruhnya apa-apa bagi Sukamto. Mereka berusaha melakukan yang terbaik menurut mereka. Adik-adik, saat kamu melakukan apa yang terbaik menurut kamu, ya, dan kamu tidak memikirkan apa yang terbaik menurut Allah, tahukah kamu saat itu kamu sedang melakukan dosa ya. Saat kamu lebih suka melakukan apa yang kamu kehendaki, kamu tidak suka melakukan apa yang Allah kehendaki, saat itulah kamu sedang jatuh ke dalam dosa. Di dalam Yesaya 53 ayat 6 di situ berkata, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Wah, adik-adik, kita semua adalah orang yang berdosa. Kita suka melakukan apa yang kita kehendaki, bukan yang Allah kehendaki. Padahal yang kita lakukan itu adalah menyedihkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, itu adalah dosa. Mungkin juga kamu pernah melakukan dosa. Kamu suka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Contohnya kamu suka melawan orang tuamu, atau mungkin di sekolah. Ketika ada teman-teman yang mengajak kamu untuk pergi, untuk bolos sekolah, kamu mau mengikutinya. Ingatlah, saat kamu melakukan hal itu,
Allah tidak menyukai, ya. Nah, adik-adik, atau mungkin dosa yang lain yang pernah kamu lakukan. Mungkin kamu pernah berbohong kepada ibu gurumu atau kepada orang tuamu, atau kamu mengatakan hal-hal yang tidak baik. Itu juga adalah dosa. Ingatlah adik-adik, apapun yang kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati Allah, itu adalah dosa. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Dosa hukumannya adalah kita tidak bisa tinggal bersama-sama dengan Allah. Allah tinggal di surga, kita yang berdosa tidak bisa tinggal di surga bersama dengan Allah. Nah, adik-adik, mungkin kamu suka melakukan dosa itu. Kamu melakukan hal-hal yang menurut kamu itu enak, seru, padahal itu tidak menyenangkan hati Allah. Itu yang kamu kehendaki, bukan yang Allah kehendaki. Itu usaha kamu, seperti orang tua Sukamto. Mereka juga berusaha melakukan apa yang mereka kehendaki. Sampai pada akhirnya adik-adik, orang tua Sukamto pun mendengar bahwa sesuai dengan ritual adat Jawa waktu itu, ya, Sukamto itu harus diberikan kepada pamannya. Wah, orang tuanya mungkin berat ya ketika mendengar keluarganya mengatakan, sudah berikan saja Sukamto anakmu itu kepada pamannya. Nah, akhirnya adik-adik, Sukamto pun diberikan kepada pamannya, ya. Dan ketika dia melakukan hal itu, ya, ketika dia diberikan kepada pamannya, keluarganya mungkin sedih. Dan mulai saat itu mereka pun melakukan upacara seperti adat begitu dan memindahkan Sukamto bukan menjadi anak orang tuanya lagi, orang tua biologisnya, tetapi menjadi anak pamannya. Dan pamannya memberi nama baru kepada Sukamto, yaitu Slamet. Nah, adik-adik, akhirnya secara administrasi Sukamto nama ayahnya adalah nama pamannya, bukan nama ayah kandungnya. Kasihan ya, Sukamto masih kecil, sakit-sakitan lagi, tapi dia harus diberikan kepada pamannya. Tetapi akhirnya di sana ternyata meskipun diberikan kepada pamannya, ya, Sukamto boleh dirawat oleh orang tuanya. Tapi mungkin orang tuanya ketika merawat dia, mungkin mereka juga sedih. Oh, anak ini memang anakku, tapi secara administrasi bukan namaku lagi di situ. Ya, tapi nama orang lain. Tapi demi kesehatan Sukamto, mereka rela melakukan itu. Dan akhirnya Sukamto menjadi sehat. Dan kemudian dia pun bersekolah. Dan ketika dia bersekolah, dia masuk ke sekolah SD, namanya HIS, ya. Nah, waktu itu ya sekolah Belanda waktu itu setingkat SD adalah namanya HIS, ya. Sukamto pun masuk di situ, lalu lulus dari situ Sukamto masuk ke SMP dan dia masuk ke sekolah Belanda lagi, namanya MULO, ya. Nama sekolah Belandanya apa? Mulo, ya, iya. Nah, adik-adik, tahun 1942 ya, waktu itu ya Jepang mulai masuk. Dan kemudian sekolah-sekolah Belanda harus ditutup. Sekolah-sekolah Belanda harus ditutup sehingga waktu itu kan Slamet, ya, sekarang sudah jadi Slamet, ya. Slamet kan sudah sedang bersekolah di Belanda. Tapi karena sekolahnya ditutup, adik-adik, akhirnya Slamet harus mencari sekolah baru. Dia pun pindah ke sekolah baru. Yaitu Riyadi, sehingga Slamet pun mulai saat itu menjadi namanya siapa? Slamet Riyadi. Katakan Slamet Riyadi. Iya, kata dulu bisa dengar ya. Jadi mulai saat itu Slamet pun menjadi namanya Slamet Riyadi. Riyadi pun bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang pendiam, tapi meskipun dia menjadi anak yang pendiam, dia tidak segan-segan menentang duel teman-temannya, ya. Meskipun dia pendiam, tapi dia sangat
pemberani. Ya, dia sering sekali kalau kebangsaannya disinggung, dia langsung menantang duel. Wah, selamat Ria, dia akhirnya lulus dari sekolah SMP dan kemudian masuk ke sekolah pelayaran ya. Sekolah pelayaran tinggi ya. Waktu itu dia masuk di sekolah pelayaran tinggi Koto Senen Yesis ya. Dia itu